Hai Cimanai, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky di episode lewat jam malam. Semua tentang energi kamu dan sekitar kamu. Apa yang kita bisa manfaatkan untuk benefit kamu sendiri. Langsung aja ya, gue akan ngambil satu kartu dari setiap deck. Gemini, Venus ada di Cancer, jadi itu kita semua akan lebih emosional, sensitif dikit. Ya, Cancer itu ada di rumah kedua. Kamu agak sensitif di masalah prioritas. Ini untuk Gemini rising sign ya, Gemini rising sign atau ascendant signs, sun sign, moon sign juga boleh. Itu untuk masalah keuangan, masalah income, ya, prioritas kamu dan yang material possession kamu, yaitu agak bikin kamu sensitif. Dan bagaimana dalam etika kamu, etika bekerja, ya, karena itu menyangkut prioritas jadinya kan. Ya. Kalau sekarang kan ada di Cancer ya, Leo di Cancer, mataharinya di Leo. Kalau matahari di Leo, Cancer itu ada Leo itu di mana ya kamu? Rumah ketiga. Oke. Sedangkan untuk masalah berpersepsi ya dan mengembangkan Gemini kan sangat kepo ya. Gemini kan susah banget tuh Gemini itu doyan banget gitu loh mikir ya, bikin nggak kayak kesannya nggak doyan tidur gitu loh, karena lebih mementingkan memikirnya ya. Jadi banyak persepsi yang emang banyak persepsi yang dia pikirin gitu kan. Nah, kebetulan memang mataharinya itu lagi di rumah ketiga kamu, masalah komunikasi, informasi, teknologi, ya, dan bahkan bagaimana kamu memperluas wawasan kamu. Jadi deh, ya kan, matahari di situ, wow banget buat Gemini, ya kan, yang pinginnya apa nih, ada apa nih, kenapa gitu, itu konspirasi teori itu gimana kata-kata ya. Gemini dapat Two of Wands ya. Terus untuk full moon in Aquarius yang baru aja lewat ya, itu Aquarius ada di mana ya kamu? Aquarius di rumah ke-9 kamu. Itu tentang wisdom, higher education, lagi-lagi ya, higher education, tentang perbedaan budaya, latar belakang, rese banget sorry, tangtung jam sekian padahal kan ya. Tentang higher education, tentang perbedaan agama, perbedaan budaya, latar belakang, tentang foreign, tentang perbedaan agama juga, tentang dunia itu sendiri, dan tentang sesuatu atau seseorang yang sudah berjarak atau memang karena ada jarak, tentang travel, tentang fundamentalism juga, fundamentalisme bahasa Indonesia ya. Jadi itu ada yang berakhir, artinya kalau memang sesuatu itu sudah berjarak atau ya diakhiri saja gitu. Mungkin ada yang begitu ya. Mungkin itu cuma salah satu contoh, atau wisdom atau filosofi, kepercayaan atau keyakinan yang selama ini kamu pegang itu sudah nggak sesuai lagi dengan cara kamu berpikir,
yang memang harus pelan-pelan disingkirin, diganti yang baru gitu. Contoh gitu. Cross cultural relations itu full moon ending di Aquarius tuh seperti itu, jadi agak-agak rebel ya, dia kepinginnya menolak sesuatu yang udah nggak sesuai lagi gitu. Strength, energi Leo. Oke. Ini artinya willpower. Strength itu willpower. Kekuatan batin yang biasanya kalau udah pakai willpower, dia nggak pakai banyak ngomong. Dia nggak pakai banyak ngomong, dia melakukan. Tak tak tak. Mau itu baby steps atau enggak, yang jelas dia tahu hasratnya dia tahu maunya apa, dia tahu yang membahagiakan dia apa, dia determine gitu. Dia taruh goalnya apa, dia langsung gerak tak 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 gitu. Strength ya. Kalau new moon juga di Leo ya, new moon juga di Leo. Balik lagi di rumah ketiga kalian, yaitu komunikasi. Jadi mungkin kalian ingin mengkomunikasikan sesuatu yang memang sudah berjarak ya, karena Aquarius ada di full moon tadi. Aquarius ada di polarity, the opposite sign-nya si Leo kan, Aquarius, yaitu di rumah ke-9 tadi, yaitu travel yang berjarak tadi ya. Dan itu ada new beginning tapi di sini ya, ini new moon Leo, jadi ada yang berakhir, ada yang dimulai gitu, ada yang dimulai, yang sesuatu tadi jauh menjadi dekat, ada yang dekat jadi jauh, itu diakhiri gitu, dibolak-balik terserah deh gitu kan, energinya itu pokoknya. Itu sih new beginning. ini new beginning, begin your new life. Mulai. Start. 1, 2, 3, go. Berapi-api kayak naga. Hope is the conduit for miracles. Jangan berhenti berharap. Karena yang namanya keajaiban itu di mana-mana, Cin. Right? Ini apa bisa lihat ya? Nah. Judgment kebalik, ya kan? Karma yang kalian belum bayar, kalian belum selesaikan, jadi masih terbuka. Ini energi Scorpio. Ini kebiasaan kalian sehari-hari, yang memang harus dirubah tapi kalian belum rubah. Seperti contoh, kalian suka minum-minum, kalian suka shopping, terlalu berat, heavy gitu shoppingnya ya, kudu dirubah gitu. Lagian energi konsumtif juga nggak baik, itu harus dirubah karena itu karma. Contoh ya, ada cuma salah satu contoh dari kebiasaan sehari-hari, karena Scorpio itu ada di rumah ke-6 kalian, yaitu tentang kesehatan, baik itu fisik, mental, dan jiwa ya. Dan juga tentang kesehari-harian kalian, dan cara bagaimana kalian berpikir, menganalisa dalam bentuk aktivitas sehari-hari, dan bagaimana kalian menggunakan waktu kalian untuk bisa berguna terhadap orang lain, bagaimana mengservis others gitu, memberi pelayanan pada orang lain. Itu seperti apa kalau kalian tidak bisa menggunakan waktu dengan baik.
Kalau kalian juga tidak mengerti apa yang baik buat kalian sendiri, gitu. Right? Udah? Dan Merkuri itu ada di rumah, home and family. Hathor, receptivity, allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Belajar menerima. Belajar biarkan dirimu menerima. Ini akan meningkatkan intuisi kalian, energi kalian, dan kemampuan kalian dalam memberi kepada orang banyak, ke orang lain. Belajar menerima di sini adalah belajar menerima kenyataan. Apapun itu kenyataannya, lebih baik kita bukan berpikir positif, tetapi berpikir secara realistis. Realistis itu adalah yang jelek-jelek, yang positif-positif. Gitu ya. Jangan dipaksain yang jelek untuk melihat positif, enggak gitu. Karena kalau kita memaksakan diri untuk tidak mau menerima yang jelek, akhirnya kita tidak bertindak. Jadi pentingnya menerima suatu kenyataan, entah itu baik atau buruk, sebagaimana adanya suatu keadaan, itu adalah yang mempertimbangkan keputusan kita dalam bertindak. Seperti contoh ya, kalau orang belum kejedot biasanya belum berubah. Semakin kalian melihat yang positif aja, tidak menerima yang negatif, gitu, semesta akan bilang, oh belum sakit ya, gitu. Gue kasih lagi ya. Ntar gue bikin ngesot dia. Gue bikin, oh kurang ya sakitnya, ntar ya. Ntar kasih lagi ya sakitnya ya. Sampai lo nerima gitu. Oh belum kejedot bener-bener ya. Oh oke. Dikasih lagi dar gitu. Jadi pelajaran itu terus diulang terus. Nah, masih kurang sakit, masih belum bisa nerima loh. Oke. Kayak gitu maksudnya belajar menerima. Jadi be real, don't be positive, but be real gitu. Kebanyakan kata-kata mutiara tuh suka menyesatkan buat gue. Nggak real gitu, disuruh dibawa ke halu mulu gitu. Kalau mau be positif tentang sesuatu yang akan kita capai, akan kita gapai, belum terjadi. Untuk sesuatu yang terjadi ya dilihat apa adanya gitu. Betul, be positif untuk goal kita ke depan. Daripada kita mikir realistis. Terus kebanyakan orang bilang gini, realistis itu harus melihat yang negatifnya. Malu gila ya. Untuk ngomong goal belum terjadi, lu mikir pesimis. Itu pesimis buat gue, bukan realistis. Gitu loh. Karena yang belum terjadi itu ada positif dan negatif. Yang akan kemungkinan terjadi. Ada positif dan negatif. Kalau belum terjadi kita harus positif. Gitu loh. Kenapa harus pesimis? Lebih baik optimis gitu kan. Orang belum terjadi, lebih baik kita punya semangat yang optimis. Kalau sesuatu sudah terjadi, jangan dipaksain untuk melihat positif. Jelas-jelas ini negatif. Kenapa dipaksain? Berharap kalau ini akan berubah menjadi sesuatu yang positif. Walau gila kali ya. Kalau lo nggak berubah, ya nggak akan positif gitu. As simple as it is. Judgment kebalik, salah menilai. By the way, ini energi Pisces. Belajar menerima. Sagittarius, Capricorn, Aqua, Pisces. Ini energi Pisces itu ada di rumah ke-10 kalian.
yaitu karir, reputasi, dan rumah status, sosial status kalian. Long term goal, dan di situ pun juga ada Neptune. Neptune memang planet yang punya Pisces ya, dan lagi retrograde, artinya kita memang disuruh merevaluasi mimpi-mimpi kita, goal-goal kita, idealisme kita, oke, nilai-nilai kita. Kok nggak keluar-keluar ya, Jen? Ya udah. Four of Cups. Kalian bosan, stagnan, ya. Energi ini, kebosanan ini terjadi di saat kalian fokusnya bukan pada diri kalian sendiri, tapi pada sekitar kalian. Karena di saat kalian mulai fokus pada diri sendiri, kalian akan sibuk. Karena kalian sudah mulai mengerti apa yang akan kalian kerjakan untuk diri kalian sendiri. Atau apapun yang harus kalian rubah. Kalian gak akan kayak gini. Bahkan gak akan ada tuh yang namanya tawaran. Miss opportunity itu gak ada. Karena kamu selalu sibuk dengan diri kamu sendiri, sehingga apapun yang ada di sekitar kalian akan kalian gunakan untuk jadi batu loncatan. Jadi miss opportunity itu jadi sulit terlewatkan gitu ya. Opportunity, peluang itu jadi sulit terlewatkan. Karena kalian semelek-meleknya gitu. Apa yang bisa saya gunakan untuk membuat saya lebih baik. Astaga. Iya. Ace of Water kebalik. Miss opportunity in love. Six of Water kebalik. Sesuatu yang akan dimulai, sesuatu kreativitas, cinta, emosional yang membahagiakan, kamu lewatkan. Ini full of colors yang bikin lo happy, lo lewatkan. Karena kita tidak bisa mensyukuri apa yang ada di sekitar kita. Gede banget ya ini kartu. Sakit. Oke. Harapan gue cuman nggak ada dari kalian yang beneran secara fisik sakit jantungnya. Oke? Berdasarkan kesehatan. Baik-baik aja dan nggak perlu operasi ya. Dan kalian dapat Maribai reshuffle ya. Ini udah gue kocok sebelumnya karena gue butuh juga cari informasi tentang si Maribai ini yang keluar buat kalian Gemini ya. Bawahnya tertulis devotion. Devotion. Dan udah gue cari kan, gue udah sick buat kalian. Mirabai itu ya, dia puisi, dia seorang poetesa
poetessa, bahasa Italia poetessa, gua nggak tahu bahasa seorang penyair dari India yang sangat devoted, yang sangat berbakti, dan emang karya-karyanya itu, puisi-puisinya itu tentang kebaktian, tentang baktinya terhadap Dewa Krishna. Oke. Karena suaminya yang sudah meninggal di perang, dia mendedikasikan hidupnya untuk Dewa Krishna, dan dia dihajar habis-habisan sama keluarganya sendiri, yang bahkan dia sebenarnya adalah seorang putri raja, ya, tapi diperlakukan tidak senonoh tidak senonoh sama kakak ipar dan keluarganya sendiri, berdasarkan agama dan budayanya mereka sendiri yang selalu menjelek-jelekan apapun yang dia percayainya. Jadi dia anggap bahkan si Dewa Krishna itu adalah her lover. Okay. Dan dia pun digantung. Devotion, apa buat kalian, apa arti kata berbakti itu sendiri menurut pemahaman kalian? Oke, Gemini, sampai ketemu, sampai lewat jam malam berikutnya. Dah.